teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi awal pada router dan switch Cisco. Tujuannya adalah ketika nanti kita baru menggunakan perangkat tersebut, maka kita perlu melakukan beberapa konfigurasi, baik untuk memberikan identity maupun memberikan hak akses bagi perangkat tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan adalah bagaimana cara kita untuk memberikan yang namanya identity atau penamaan pada perangkat-perangkat tersebut. Artinya, kalau kita menggunakan switch lebih dari satu, maka kita harus membedakan mana switch di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Begitu juga dengan router yang kita gunakan. Apakah router kita yang kita gunakan itu dalam satu perusahaan tersebut lebih dari satu, maka perlu kita melakukan yang namanya identity atau penamaan. Bagaimana cara memberikan penamaan pada perangkat router maupun switch tersebut? Kita akan simulasikan nanti menggunakan Cisco Packet Tracer dengan menggunakan perintah-perintah basic configuration pada Cisco. Nah, yang berikutnya adalah di sini kita perlu mengetahui ketika perangkat tersebut baru kita gunakan, maka kita harus menjaga perangkat tersebut supaya nantinya orang yang lain tidak bisa sembarangan masuk, atau ketika dia meremote perangkat tersebut dia tidak bisa masuk karena kita sudah memberikan yang namanya security atau autentikasi. Disarankan untuk router dan switch kita mengkonfigurasi ya dengan menggunakan enable secret, karena enable secret lebih secret daripada yang namanya enable password, karena ketika kita melakukan show running, maka enable password itu akan terbaca di konfigurasian yang sudah kita buat. Kalau enable secret, password itu sudah dienkripsi. Nah, yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan line console. Kenapa perlu kita lakukan? Line console ini ketika kita ingin mengakses atau orang lain ingin mengakses perangkat kita, perangkat router maupun switch, maka line console ini dihubungkan dengan atau dipertemukan dengan yang namanya password kalau mengaksesnya lewat yang namanya kabel konsol. Begitu juga dengan untuk pengaksesan atau remote lewat telnet maupun SSH, kita perlu membuatkan yang namanya autentikasi supaya orang lain tidak sembarangan masuk ke dalam perangkat kita. Nah, di dalam konfigurasi dasar Cisco ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu dengan membuat yang namanya password ketika mau masuk ke ada yang namanya ISEC mode dan juga masuk ke dalam privilege mode sebelum kita melakukan yang namanya konfigurasi global. Nah, kemudian password yang sudah kita create tersebut supaya orang lain tidak mudah untuk membaca, maka kita perlu membuatkan yang namanya service password encryption supaya seluruh password baik lewat line console maupun lewat line VTA bisa disamarkan sehingga orang lain tidak bisa dengan mudah untuk mengetahui password yang sudah kita buat. Nah, berikutnya teman-teman, untuk banner MOTD sebenarnya ini adalah opsional. Ini hanya menampilkan aja ketika kita meremote lewat kabel konsol atau meremote nanti lewat telnet, maka akan ditampilkan seperti teks ya. Biasanya teks itu contohnya dilarang masuk selain teknisi, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ini konfigurasi nanti yang akan kita buat, kita akan praktikukan di lab ini langsung. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat, yaitu dengan mengetikkan atau memasukkan perintah yang namanya copy running config startup config atau menggunakan perintah write. Nah, oke teman-teman, supaya lebih jelasnya kita akan coba simulasikan bagaimana cara meremote atau mengkonfigurasi perangkat router maupun switch pada Cisco. Oke, baik teman-teman, untuk mengkonfigurasi awal router dan switch kita coba simulasikan dengan mendrag atau mengambil sebuah router seri 2901 boleh, atau seri yang lain juga tidak masalah. Baru kita ambil satu lagi switch 2960 supaya lebih rapi. Kita buat dulu judulnya di sini ya, basic configuration ya, basic konfigurasi aja ya teman-teman.
router dan switch Cisco. Oke. Nah, untuk mengkonfigurasi ini seperti biasa kita membutuhkan sebuah laptop. Laptop ini kita akan hubungkan melalui kabel konsol pada port RS232. Untuk routernya kita hubungkan di port konsol. Nah, kemudian konfigurasi yang tadi sudah saya sampaikan kita akan lakukan ya untuk memberikan penamaan dan juga autentikasi pada router ini. Oke, langsung saja kita klik pada laptop. Kita akan konfigurasi lewat terminal. Klik OK saja. Nah, kalau di sini ada perintah no, teman-teman, maka kita akan ketikkan di sini no, ya. Kita ketikkan no. Oke. Nah, langkah pertama kita masuk dulu, ini namanya exec mode. Kita ketik enable untuk masuk ke dalam yang namanya privilege. Nah, di sini kita masukkan konfigur terminal, baru kita ganti nama dari router tersebut dengan mengetikkan perintah hostname router utama. Oke, nah dengan sendirinya maka router tersebut akan berganti nama menjadi router utama. Nah, kemudian kita akan membuat yang namanya autentikasi untuk masuk ke dalam perangkat tersebut. Yang pertama sekali kita akan membuat yang namanya enable secret class, ya. Enable secret class. Oke. Nah, yang berikutnya adalah enable secret class ini fungsinya nanti adalah ketika ingin masuk ke dalam yang namanya privilege mode. Oke. Nah, yang berikutnya bagaimana kalau kita mengakses lewat kabel konsol? Apa autentikasi yang kita lakukan? Kita buatkan di sini line console 0. Oke. Password. Cisco. Login, exit. Oke, jadi nanti ketika mau login dengan menggunakan yang namanya kabel konsol, maka akan dipertemukan dengan password. Kemudian kalau kita mau meremote lewat yang namanya line VTA atau lewat telnet dan SSH, maka kita juga perlu membuatkan yang namanya password. Kemudian ketika kita ingin membuat yang namanya banner, maka kita mengetikkan yang namanya banner MOTD. Oke, dilarang masuk selain teknisi. Oke, untuk lebih memperkuat password yang sudah kita inputkan sebagai autentikasi, maka kita membuat di sini mengenkripsi seluruh password tersebut, ya, dengan mengetikkan service password encryption. Kita oke. Baru kemudian teman-teman, kalau semuanya sudah kita lakukan konfigurasi, langkah terakhir adalah kita akan menyimpan konfigurasian tersebut dengan menggunakan perintah copy, ya, running config, startup config. Oke, nah kita sudah menyimpan konfigurasian itu. Nah, sekarang kita ingin melihat, ya, konfigurasian apa yang sudah kita lakukan. Kita menggunakan perintah show running config. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ada enable secret class. Di sini tidak bisa dibaca siapapun nanti yang akan melakukan yang namanya remote. Kemudian di sini juga sudah dilakukan yang namanya remote terhadap, sudah dilakukan yang namanya enkripsi password, ya, untuk line VTA maupun untuk yang namanya kabel konsol. Oke, nah kemudian teman-teman, nah sekarang kita akan coba keluar dari konfigurasian ini.
Nah, ini kita coba exit. Oke. Nah, ketika kita pertama sekali masuk ke dalam yang namanya router tersebut, maka akan diperhadapkan yang namanya password. Nah, teman-teman harus ingat, password ini tadi ada dua, ya. Ada yang namanya enable secret class, ada yang namanya password pada Cisco. Karena kita mengakses perangkat ini lewat kabel konsol, maka tadi kita menggunakan password yang lain konsol 0, yaitu adalah dengan password Cisco. Oke. Nah, kemudian ketika kita ingin berusaha masuk ke dalam yang namanya privilege mode, maka kita akan dipertemukan juga dengan yang namanya password. Nah, password ini teman-teman, password yang dimaksud di sini adalah password yang kita buat tadi di enable secret, yaitu adalah class. Oke. Nah, sehingga kita bisa masuk ke dalam yang namanya privilege mode untuk kemudian menggunakan yang namanya global configuration. Oke, itu teman-teman untuk yang router. Nah, sekarang hal yang sama juga kita lakukan untuk yang namanya switch. Ya. Untuk switch juga sama. Kita akan mengakses lewat terminal. Oke. Baru kita coba konfigurasi. Kita coba konfigurasi dengan memberikan penamaan pada switch tersebut, ya. Kita coba buat di sini namanya adalah switch SW, ya, biar lebih mudah. SW lantai 1. Oke. Nah, hostname-nya sudah berganti. Kemudian kita akan membuat yang namanya enable secret class sebagai autentikasi nanti masuk ke dalam privilege. Oke, kemudian login. Kemudian adalah line console. Ya, line console 0. Oke, kemudian kita ketik di sini password Cisco. Kita buat lagi di sini yang namanya login. Baru kita exit. Kemudian untuk telnet dan SSH kita akan buat password juga. Ketik login, baru exit. Ya, kemudian kita kasih banner MOTD-nya, dilarang masuk. Baru terakhir kita enkripsi semua password tersebut. Nah, kemudian setelah dienkripsi, kita akan coba simpan dengan menggunakan perintah write erase atau copy running config startup config write, ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba melihat konfigurasian yang sudah kita lakukan, ya. Ini enable secret class sudah di password, line console juga sudah di password, line VTA juga sudah di enkripsi passwordnya, ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita coba keluar dari kita coba tekan Ctrl Shift 6 untuk mempercepat. Kita akan coba keluar, ya. Nah, di sini kita akan diperhadapkan yang namanya autentikasi karena kita mengaksesnya lewat kabel konsol. Passwordnya tadi adalah Cisco. Nah, ketika mau masuk ke yang namanya privilege mode, maka kita akan dipertemukan juga dengan autentikasi. Maka kita menggunakan di sini passwordnya adalah class. Oke, nah selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya konfigurasi pada switch dan Cisco tersebut, baik untuk memberikan yang namanya
IP address maupun hal-hal yang lain, ya. Oke, baik teman-teman. Itu untuk yang namanya basic configuration pada router dan switch. Teman-teman kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Silahkan. Terima kasih.